Somebody detain this guy. Hai Bray, kembali lagi bersama gue di Pen Movie. Pada kesempatan kali ini, gue akan membahas film action yang berjudul The Beekeeper tahun 2024. Film yang diperankan Jason Statham ini bercerita tentang mantan agen khusus yang menikmati hidupnya menjadi peternak lebah. Namun ada sesuatu yang mengusik hidupnya sehingga dia harus keluar untuk menggunakan keahliannya. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Mending kita masuk aja ke alurnya. Dukung juga channel ini agar kalian gak ketinggalan video seru selanjutnya. Jadi mari kita mulai filmnya. Di sebuah rumah di pedesaan terpencil, terlihat seorang pria sedang membasmi sarang tawon api. Dia bernama Adam Clay, sang peternak lebah madu yang menyewa tempat beternak di sebuah lahan milik wanita paruh baya yang bernama Nyonya Parker. Setelah menyetrum tawon tangkapannya, Adam melakukan aktivitas kesehariannya, yaitu memanen madu dari lebah peliharaannya. Pada saat sedang bekerja, Nyonya Parker mendapati peringatan pada laptopnya kalau saat ini sedang terkena virus. Dalam sedikit panik, ia langsung menelpon nomor yang tertera di layar dan tersambung pada seorang pria bernama Garnet yang mengaku sebagai call center jasa antivirus. Dan tanpa diketahui Nyonya Parker kalau mereka adalah para penipu scammer, dia langsung menginstal sebuah software darinya agar laptopnya kembali normal. Namun sebenarnya itu adalah aplikasi untuk meretas komputernya. Dengan memberi sebuah trik, Garnet berpura-pura mengembalikan biaya jasa antivirusnya, namun dengan kelebihan jumlah. Karena tak ingin memakai duit haram, Nyonya Parker mentransfer balik uang tersebut. Namun hal itu menyebabkan para scammer ini mengetahui password rekeningnya dan segera menguras isi saldonya. Setelah mengetahui kalau telah ditipu, Nyonya Parker sangat syok parah. Terlebih lagi, itu adalah uang pensiunnya dan uang badan amal yang telah dia kelola. Singkat waktu, di malam harinya, dengan membawa sebotol madu, Adam mendatangi undangan makan malam. Namun karena melihat keanehan, Adam memasuki rumahnya. Akan tetapi, tiba-tiba saja, seorang wanita langsung menodongkan senjata dan panik setelah mengetahui kalau Nyonya Parker telah tiada. Singkat cerita, setelah menginvestigasi TKP, polisi setempat memberitahu kalau kemungkinan Nyonya Parker meninggoy akibat bundir. Tak percaya dengan itu, dia langsung menginterogasi Adam yang mengaku kalau hanya peternak lebah yang menyewa tempat di lahan Nyonya Parker. Karena belum memiliki bukti, dia menyuruh kepolisian untuk meringkusnya. Sementara, dia mengecek kebenaran ucapan pria ini. Setelah mendapati dana rekening raib tak bersisa, ia pun baru sadar kalau penyebabnya adalah bundir dan segera melepaskan Adam. Hingga di pagi harinya, dia mendatangi Adam dan meminta maaf atas tuduhan semalam. Dan di sini baru diketahui kalau wanita ini adalah anak dari Nyonya Parker yang bernama Verona. Verona bercerita kepada Adam, ibunya bundir setelah terkena scam yang membuat dana rekeningnya raib. Verona yang seorang FBI telah menanyakan pelaku scammer kepada divisi kejahatan, namun hasilnya nihil. Setelah mendengarkan curhatan Verona, Adam izin pamit ke kebun dan mengambil HP yang disimpan lalu menghubungi rekannya yang seorang agen rahasia. Setelah mendapatkan nama pelaku scammer, Adam bergegas mendatangi sebuah gedung United Data Group yang diduga telah melakukan penipuan kepada Nyonya Parker.
Setelah menumbangkan dua penjaga, Adam memasuki gedung sambil membawa jerigen bensin. Dengan sedikit ancaman, dia meminta kepada semua pekerja agar berjanji tak melakukan penipuan lagi. Namun, mereka semua menganggapnya lelucon hingga Adam memukul salah satu orang. Melihat hal itu, mereka semua menurutinya dan disuruh pulang ke rumah masing-masing. Karena mulai saat ini, kantornya akan dihancurkan. Setelah membereskan para keamanan, Adam memasang bom yang dihubungkan kepada panggilan telepon. Dan ketika telepon dari calon korbannya memanggil, tiba-tiba Garnet yang berhasil kabur buru-buru laporan ke bosnya, yaitu seorang anak muda kaya raya bernama Derek. Ia menjelaskan kalau baru saja kantor tempat usahanya sudah hancur terbakar. Garnet yang berniat meminta bantuan malah disuruh untuk menyelesaikan sendiri dengan mencari orang bayaran untuk menghabisi Adam. Sementara itu, Verona yang baru saja datang ke TKP terkejut karena baru mengetahui gedung yang terbakar ini adalah tempat penipuan dan eksploitasi cyber. Rekannya yang bernama Wally menjelaskan kalau CCTV yang ada semuanya terbakar dan saksi mata menolak bicara sehingga tidak diketahui siapa pelakunya. Singkat cerita, Garnet bersama sekelompok orang bayaran telah menemukan lokasi Adam dan langsung menghancurkan sarang lebahnya. Hingga dengan pedenya, dia menantang Adam untuk keluar. Namun yang terjadi malah sebaliknya. Melihat orang bayarannya telah tumbang, Garnet yang panik mencoba melarikan diri. Namun kembali ke Verona yang mendapati fakta kalau ternyata gedung yang terbakar ini adalah tempat para penipu ibunya beraksi. Sempat sedikit emosi, namun rekannya datang dan memberi kabar bahwa gudang di rumah ibunya habis terbakar. Singkat cerita, sesampainya di sana, mereka menemukan identitas dari salah satu korban adalah security dari United Data Group. Wiley pun menduga kalau Adam telah membakar gedung mereka dan mereka pun membalas serangan kepada Adam. Namun ini hanya sebagai dugaan, mengingat tak ada bukti yang menunjukkan kalau Adamlah pelaku pembakaran. Dari tempat lain, Garnet yang kesakitan mencoba menelpon Derek kembali dan memberitahu kalau ia gagal membalaskan dendamnya. Namun belum selesai menjelaskan siapa pelakunya, tiba-tiba setelah itu, dia mengambil telepon yang masih terhubung dan mengancam akan segera menemukan dan menghabisinya. Derek yang ketakutan meminta bantuan kepada orang kepercayaan ibunya yang bernama Wallace. Yang setelah melihat sketsa wajah pelaku di berita sebagai mantan petinggi CIA, Wallace pun memperingati kalau nyawanya sedang terancam karena sesungguhnya pelaku adalah anggota agen rahasia bentukan CIA yang bernama The Beekeeper. Wallace pun pesimis dan menebak kalau Derek telah membuat suatu hal yang menyebabkan pelaku mengincar nyawanya. Mendengar itu, Derek langsung meminta bantuan kepada ibunya dan tak lama ibunya yang bernama Jessica menelpon Wallace agar berjanji untuk menyelamatkan anaknya. Dan siapakah Jessica ini? Karena gejolak birahi inilah, Wallace meminta bantuan kepada temannya yang merupakan petinggi CIA yang sedang menjabat untuk menertibkan anggotanya itu. Namun ternyata, pria bernama Adam adalah anggota The Beekeeper yang telah pensiun. Di sini, temannya berjanji akan memusnahkannya dengan diterjunkan anggota The Beekeeper yang masih aktif untuk melawannya. Di kantor FBI, Verona dan temannya yang mencari tahu identitas Adam mendapatkan kabar kalau telah ditemukan mayat Garnet di dermaga.
Singkat waktu di malam harinya, terlihat Adam sedang mampir isi bensin. Namun tiba-tiba mobilnya ditabrak dari belakang. Di sini terjadi pertarungan sengit antara agen yang masih aktif melawan Adam. Namun karena kalah cepat, membuat agen perempuan ini emosi dan secara membabi buta memberondong dengan senapan mesin. Hanya dengan botol madu Adam menumbangkannya dan menghilangkan jejak dengan membakarnya. Namun sebelum itu dia mengambil sepucuk jari. Di sisi lain, Wallace diberi kabar kalau misi membunuh Adam telah gagal. Dan setelah ini, CIA memutuskan untuk tidak lagi ikut campur dalam urusan masalah ini. Singkat cerita, di sebuah gedung kosong, Wallace telah meminta bantuan kepada pasukan swasta untuk ditugaskan menghadang langkah Adam di tempat yang diduga akan didatangi. Dia pun menghimbau kepada mereka untuk berhati-hati dengannya, karena Adam bukanlah orang sembarangan. Di sisi lain, Verona yang baru kembali ke kantor menghadap atasannya yang merupakan wakil direktur FBI, di mana ia meyakini hasil investigasinya kalau Adam akan menuju target selanjutnya, yaitu kantor pusat dari jaringan penipu yang bernama Nine Star United di Boston. Verona meminta kepada atasannya untuk mengirimkan pasukan ke sana karena sebentar lagi ada sesuatu hal yang tak diinginkan terjadi. Adam yang tiba di sebuah bangunan memasukinya dengan menggunakan sidik jari agen yang barusan. Dan ternyata ini adalah markas The Beekeeper yang sepertinya baru saja dikosongkan. Di sini dia mencari informasi yang berkaitan dengan pelaku lewat nomor teleponnya. Dan sebelum pergi, dia mengambil beberapa senjata yang dibutuhkan. Singkat cerita, pasukan bantuan yang diminta Verona telah tiba di kantor pusat milik Derek. Namun mereka semua dicegat dan diusir pasukan swasta yang lebih berwenang di bawah suruhan Wallace. Ketika sedang diskusi untuk mengamankan bangunan, Adam yang baru datang belak-belakan mengaku kalau dirinya lah orang yang mereka cari. Somebody detain this guy. Sementara itu di dalam, manajer kantor mengadu kepada Derek karena disuruh berhenti beroperasi oleh pasukan bayaran. Dan karena Wallace mengabdi kepada ibunya, dia pun menyuruh pergi tanpa mengganggu kantornya. Namun ketika yang lain menyoraki pasukan bayaran tersebut, tanpa mereka sadari, Adam telah berada di sana. Pada saat akan menghancurkan tempat ini, pasukan swasta kembali dan menyerang Adam. Satu persatu pasukan dilumpuhkan hingga Adam berhasil menumbangkan sekaligus menyisakan komandannya. Namun sebagai mantan agen khusus, komandan ini bisa diatasi dengan mudah. Di bawah, Verona yang baru datang memaksa memasuki gedung walau telah dilarang. Sementara itu, Adam berhasil memancing pasukan lain masuk ke perangkapnya. Sekembalinya ke dalam ruangan, ia dengan brutal memaksa manajer untuk ngaku siapa bos pemilik perusahaan ini. Sampai pada akhirnya, ia menunjukkan sebuah foto Derek yang ternyata merupakan anak dari presiden terpilih. Verona yang baru sampai di lantai atas gedung mendapati Adam dan memintanya untuk menyerahkan kasus ini kepada hukum. Adam yang tahu kalau hukum di negaranya lagi cacat, ia tetap bersikukuh akan menanganinya sendiri. Dan di sini, Verona dan Wiley juga baru mengetahui siapa pemilik perusahaan penipuan yang telah membuat Nyonya Parker bundir. Lalu, sekembalinya ke kantor, Verona memberitahukan info ini kepada atasannya bahwa Dereklah pemimpin bisnis penipuan ini. Tak hanya itu, perusahaan yang didirikan Presiden Jessica alias ibunya Derek, keuntungannya dipakai dana kampanye untuk kemenangan dirinya. Verona pun menduga target selanjutnya adalah kediaman presiden yang akan diserang. Di
Di tempat lain, Wallace yang mengetahui kalau pasukannya kalah mulai pesimis dan meminta Derek untuk berlindung di ketiak ibunya. Karena itulah satu-satunya cara agar Derek selamat. Singkat waktu, di hari esok tepatnya di kediaman presiden telah berjaga-jaga pasukan gabungan bersenjata lengkap. Di sini terlihat juga Verona bersama Wiley yang ikut bergabung dalam pengamanan presiden. Di dalam, Wallace yang tak yakin dengan pengamanan presiden menyewa komplotan pembunuh bayaran yang diketuai oleh Lazarus. Wallace percaya ia akan berhasil karena Lazarus pernah membunuh anggota The Beekeeper lain, meski ia kehilangan sebelah kakinya. Kembali pada Adam yang saat ini sudah sampai. Tak lama setelah presiden tiba, ia mencoba masuk melalui saluran pembuangan dan berhasil sampai tepat di bawah mobil yang sedang dilakukan pemeriksaan. Setelah berhasil menyamar, Adam berbaur dengan tim lainnya. Sambil berjalan masuk, ia sempat menaruh bom di beberapa titik dan kembali berganti pakaian layaknya tamu undangan. Sementara itu, wadir FBI yang juga berada di sana datang untuk melakukan pembicaraan serius antara Derek dan ibunya mengenai perusahaan penipuan yang mereka kelola. Dan di sini ternyata presiden sendiri tak mengetahui kalau sumber dana kampanyenya berasal dari aksi penipuan anaknya. Dan atas kepanikan ini, Derek menembak wadir FBI. Adam yang sudah berada di dalam ruangan dengan sengaja menampakkan diri untuk memancing semua pasukan menuju ke halaman luar. Dan di tengah kepungan pasukan gabungan beserta berdebah Lazarus, tiba-tiba setelah melumpuhkan banyak penjaga, Adam segera menemukan ruangan Derek dan ibunya. Pasukan pemerintah yang menghadang di depannya dibantai habis-habisan oleh Adam, hingga dia bertemu si berdebah Lazarus, dan disinilah terjadi pertarungan sengit. Setelah menumbangkannya, Adam memasuki ruangan selanjutnya. Namun, dia berpapasan dengan Wallace dan diminta untuk menyudahi perburuan ini. Ketika akan meringkus Adam, Verona kebingungan tatkala presiden sedang ditodongkan senjata oleh Derek. Akhirnya, Derek dapat dilumpuhkan, sedangkan Adam kabur menuju lautan. Sebenarnya, Verona dapat menangkap Adam, namun ia menyadari kalau perbuatan Adam ini demi mendapatkan keadilan bagi ibunya. Dan dengan ini, film pun berakhir. Yoslah, sampai di sini dulu gua pamit. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you later and bye.